Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena rahmatnya lah kita masih sempat berkumpul di tempat yang penuh barakah ini. Semoga dengan berkumpulnya kita di tempat ini menjadi gambaran berkumpulnya kita di surganya Allah kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa pula kita curah limpahkan salawat beserta salam kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Semoga dengan bersalawatnya kita kepadanya menjadi asbab kita dapat mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung saja pada malam hari ini, marilah kita membuka acara ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu penjelasan huruf yang akan dijelaskan oleh Ahmad Fauzan Murtada. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi saya akan menjelaskan makhraj atau tempat keluar dari huruf H. Nah, jadi makhraj dari huruf H ini yaitu keluar dari bagian tenggorokan, yaitu tenggorokan bagian tengah. Nah, jadi di sini kita mengeluarkan suara dari tenggorokan tengah kita, H. Lalu kemudian saya menjelaskan juga sifat dari huruf H ini. Dari segi yang pertama yaitu segi nafas, yaitu al-hamas arti bahasa sahar. Jadi di sini kita mengeluarkan suara kita. Jadi di sini kita mengeluarkan nafas kita. Nah, kemudian dari segi yang kedua yaitu al-akhwat arti bahasa lunak atau lembut. Nah, jadi di sini kita mengeluarkan suara kita atau membunyikan suara kita. Nah, kemudian dari segi yang ketiga yaitu dari segi pangkal lidah, yaitu al-istifal arti bahasa menurun. Nah, jadi di sini kita turunkan pangkal lidah kita setelah kita mengucapkan huruf H. Nah, jadi dari segi yang keempat yaitu dari segi dengan langit, yaitu al-infitah arti bahasa terpisah. Nah, jadi di sini terpisah lidah kita dari langit mulut kita saat kita mengucapkan huruf tersebut. Nah, kemudian dari segi yang kelima yaitu dari segi susah mudahnya mengucapkan huruf tersebut, yaitu sifat al-ishmal arti bahasa tertahan. Jadi di sini kita agak sulit mengucapkannya karena maksudnya bukan dari ujung lidah atau ujung bibir. Dari sifat yang mengeludah tidak ada. Jadi mungkin dari saya pada jalan mohon dimaafkan. Syukran. Allahumma arhamna bil Quran. Allahumma nakhna fil jannati bi syafaatil Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi penjelasan huruf yang dibawakan oleh Ahmad Fauzan Murtada. Kepadanya diucapkan banyak terima kasih. Yang selanjutnya adalah penjelasan hukum yang akan dibawakan oleh Sudirman. Kepadanya dipersilahkan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah pada kesempatan ini saya akan menjelaskan hukum At-arid li sukuni arti bahasa panjang sebab sukun.
terjadi karena adanya huruf mad tabi'i yang berada di akhir ayat, maka cara membacanya dibaca panjang selama 2, 4, 6 harokat. Contohnya pada Quran surah Al-Baqarah ayat 5 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Pada kalimat muflihun terdapat mad arif disukuni, arti bahasa panjang sebab sukun. Terjadi karena adanya hukum mad tabi'i yang berada di akhir ayat, maka cara membacanya dibaca panjang selama 2, 4, 6 harokat. Selanjutnya saya akan menjelaskan ahkamul huruf, yaitu lafzul jalalain tafkhim, arti bahasa panjang lafaz Allah yang dibaca tebal. Menurut lafaz Allah yang dibaca tebal terjadi karena adanya lafaz Allah yang sebelum lafaz Allah tersebut terdapat huruf yang berbaris fathah atau berbaris atas, maka cara membacanya dibaca panjang selama 2 harokat ketika wasal, dibaca 2, 4, 6 harokat ketika waqaf. Contohnya pada Quran surah Al-Baqarah ayat 13 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Pada kalimat Allah di situ terdapat lafzul jalalain tafkhim, arti bahasa panjang, arti bahasa lafaz Allah yang dibaca tebal. Menurut istilah terjadi apabila adanya lafaz Allah yang sebelum lafaz Allah tersebut terdapat huruf yang berbaris fathah atau berbaris atas, maka cara membacanya dibaca panjang selama 2 harokat ketika wasal, 2, 4, 6 harokat ketika waqaf. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi penjelasan hukum tajwid yang dibawakan oleh Sudirman, kepadanya diucapkan banyak terima kasih. Selanjutnya yaitu penjelasan ayat yang akan dibawakan oleh Samiha Rahman, kepadanya dipersilahkan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan satu ayat pada kalimat Qul huwallahu ahad. Qul hu di situ pabu dibaca hu bukan hu, karena biasanya orang pabu baca hu bukan hu, karena huruf ha tebal terletak pada tenggorokan bagian bawah. Qul huwallahu di situ pabu dibaca lo bukan la. Karena kenapa? Karena adanya lafaz Allah yang didahului huruf yang berbaris atas, maka cara membacanya dibaca Qul huwallahu bukan Qul huwallahu. Qul huwallahu ahad di situ babu dibaca ha tipis bukan Qul huwallahu ahad. Karena kenapa? Karena huruf ha terletak pada tenggorokan bagian tengah. Qul huwallahu ahad di situ pabu dibaca ahad bukan ahad. Karena kenapa? Biasanya orang-orang pabu tekan Qul huwallahu ahad bukan Qul huwallahu ahad. Sadaqallahul azim. Komentator yang pertama yaitu Muhammad Aslam Nasiha, kepadanya dipersilahkan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah saya sebagai komentator akan mengomentari yang naik training tajwid pada malam hari ini. Yang pertama, atas nama Ananda Fauzan Murtada, penjelasannya sudah bagus, tapi suaranya masih bisa dibesarkan sedikit. Sama pandangannya, jangan satu arah saja. Yang kedua, Sudirman penjelasannya masih ada yang mau diperjelas lagi,
dan suaranya masih perlu diperbesar lagi. Yang ketiga, penjelasan ayat yang dibawakan oleh Samihah Rahman, penjelasannya sudah bagus. Saran tingkatkan lagi. Jadi mungkin cukup sekian. Allahumma arhamna bil Quran, Allahumma adkhilna al jannata bi syafaatil Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komentator yang kedua yaitu Nur Fasyahra, kepadanya dipersilahkan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah pada malam hari ini saya akan mengomentar yang naik. Yang pertama, Fauzan Murtada. Komentar saya, penjelasannya sudah bagus, saran intonasinya kurang. Yang kedua, penjelasan mat, yaitu si Irman. Komentar saya, penyampaiannya sudah bagus. Yang ketiga, penjelasan ayat, yaitu Samihah Rahman. Komentar saya, penjelasannya sudah bagus, saran perlu tingkatkan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu komentar yang akan disampaikan oleh Gurutta Ustadz Abdul Muqtadir SPD MPD, kepadanya dipersilahkan dengan hormat. Cik, satu dua. Cik. Satu dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi sekalian, pada malam ini kita telah menyaksikan penampilan beberapa teman kita. Yang pertama, ada yang bertugas sebagai MC. Ya. Jadi MC ini, komentar saya, perlu lebih semangat. Ya, salamnya, kemudian muqaddimanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, seterusnya. Jadi ya, ini karena ini acara formal, mesti diberikan sedikit penekanan dan semangat harus ada pada saat kita MC. Kemudian yang kedua, yang bertugas sebagai penjelasan huruf, Ahmad Fauzan Murtada. Ada catatan saya, tadi penjelasannya itu perlu penguatan di akhir, karena kita menjelaskan huruf itu pada dasarnya apa inti dari huruf itu. Ya. Apa yang perlu kita perbaiki ketika mengucapkan huruf itu? Kalau saya tanya semua santriwati, tadi huruf apa yang dijelaskan oleh Samihah? Oh, maaf. Oh, Fauzan Murtada. Huruf H. Kira-kira apanya yang sering salah dengan H? Makrofnya atau sifatnya?
Kenapa dengan makhrajnya? Apanya sering salah? Sering turun ke makhrajnya huruf H atau tenggorokan paling bawah. Nah, itu inti itu. Yang kedua yang sering salah huruf H apa? Tidak keluar nafasnya H, tapi H ada nafas keluar, suara mengalir ya. Itu inti. Makanya yang kita harus perkuat di penjelasan huruf itu kesimpulan akhirnya. Tadi sudah bagus ya, tinggal kesimpulan akhirnya bahwa huruf H itu yang sering salah ini dan yang harus diperbaiki seperti ini. Yang kedua, terkait penjelasan hukum oleh Sudirman Junaid, ada catatan saya. Yang pertama, terlalu banyak istilah ya, secara bahasa. Yang kedua, perlu disederhanakan bahasanya. Ya, sama tadi penjelasan huruf, ada penguatan di akhir. Contoh menjelaskan penguatan. Ya. Majaiz munfasil atau ya, biasa didapatkan di dalam Quran ketika ada alif sukun ya, yang bertemu dengan alif. Nah, maka itu kita harus panjangkan. Jangan sampai kita lewati sebelum dipanjangkan selama bisa 2 harokat, 4 atau 5 harokat. Ya, itu kesimpulannya. Jadi tidak lagi menjelaskan istilah-istilahnya di kesimpulan. Kemudian yang ketiga, terkait dengan penjelasan ayat Sami'ur Rahman. Catatan saya menjelaskan jangan terburu-buru, ya. Praktik tidak ada. Jadi kalau menjelaskan jangan monoton lihat Quran. Cukup lihat Qurannya, melihat apa yang mau dijelaskan. Nah, kemudian jelaskan inti dari apa yang sudah dilihat itu. Kemudian sekali-kali praktik. Tadi tidak ada mengajak jamaah bahwa coba kita baca bersamaan atau coba baca yang benarnya. Nah, seperti itu. Dan yang terakhir, komentator yang ingin saya sampaikan, pertama, Muhammad Aslam Nasuha, jangan terlalu banyak atau kalau bisa hilangkan kata itu kebiasaan ya. Kalau komentarnya bagus, tadi semua ada kritikan bahwa yang harus diperbaiki seperti ini. Kalau komentator yang kedua atas nama Nur Fasyahra, tadi ada 2 yang bilang sudah bagus nih, padahal sebenarnya masih banyak yang mau dikoreksi. Komentar itu yang mau kita sampaikan di sini, bagaimana temannya itu bisa lebih baik penampilan selanjutnya. Ya, jadi upayakan ada minimal 1 komentar yang harus dia perbaiki. Baik, itu saja yang penting disampaikan pada training tajwid pada kesempatan ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat dan mudah-mudahan kita bisa praktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari.